Saudaraku, wahai para suami, sebagai kepala seorang keluarga, engkau memikul amanah yang tidak ringan, bukan hanya di dunia, tetapi terlebih lagi di akhirat. Ini adalah fitrah yang Allah tanamkan pada diri setiap ayah. Namun perlu dipahami bahwa kebahagiaan yang hakiki tidak diukur dari sekedar terpenuhinya kebutuhan dunia, tetapi dari bagaimana engkau membimbing keluargamu menuju ketaatan kepada Allah. Karena sebesar apapun usaha dunia yang engkau lakukan, jika tidak mengantarkan kepada ridho Allah, maka itu adalah kerugian yang nyata. Allah Ta'ala berfirman, Ya ayyuhallazina amanu, ku ampusakum wa ahlikum naran. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Al-Quran Surah At-Tahrim ayat 6. Ayat ini menegaskan bahwa tugas seorang suami bukan hanya memberi nafkah lahir, tetapi juga menjaga akidah, ibadah, dan akhlak keluarganya. Maka ketika engkau selalu bekerja dari pagi hingga petang, tidak pedulikan panas, hujan, lelah, letih, capek, itu adalah bagian dari tanggung jawab. Namun jangan sampai kesibukan itu menjadi alasan untuk melalaikan kewajiban utama seperti sholat berjamaah, puasa, dan ibadah makruh lainnya. Rasulullah juga bersabda, Al-rajulun aqrabu ahlihi wa huwa mas'ulun an ru'iyatihi. Seorang laki-laki adalah pemimpin dalam keluarganya dan ia akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya. Hadis ini menjelaskan bahwa kepemimpinan bukan sekedar memberi makan dan pakaian, tetapi mencakup tanggung jawab penuh atas arah hidup keluarga termasuk dalam urusan ibadah. Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin rahimahullah juga berkata, manusia tidak hidup di dunia ini hanya untuk makan, minum, dan tidur, tetapi untuk beribadah kepada Allah dan mempersiapkan bekal akhirat. Maka ketika seseorang menjadikan kerja sebagai alasan meninggalkan ibadah, berarti ia telah membalik tujuan hidup yang sebenarnya. Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah juga berkata, Man kana hamdu al-akhirah jama'allahu lam sam'ahu wa ja'alna binahu fi qalbi. Barang siapa menjadikan akhirat sebagai tujuannya, Allah akan menyatukan urusannya dan menjadikan kecukupan dalam hatinya. Ketenangan dan kecukupan bukan berasal dari banyaknya harta. Dalam salah satu ceramahnya, Syekh Shalih Al-Munajjib hafizahullah menjelaskan, Al-rizku yadillah walakin al-barakah fi rizki tatamin qadaqallah. Rizki berada di tangan Allah, namun keberkahan dalam rizki datang dari ketakwakan kepada Allah. Penjelasan ini membantah keliru bahwa segala cara dibenarkan demi mencari nafkah, karena yang haram tidak akan pernah membawa keberkahan sekalipun secara zahir terlihat mencukupi. Syekh Al-Fauzan hafizahullah juga berkata, Man talaba rizqa min ghairi halal fiqad jama'a bainal ismail tarkul wajib wa fi'lul haram. Barang siapa mencari rezeki dengan cara yang tidak halal, maka ia telah mengumpulkan dua dosa, meninggalkan kewajiban dan melakukan keharaman. Ini menjadi peringatan keras bagi siapa saja yang berprinsip yang penting dapur ngebul tanpa memperhatikan hukum halal dan haram. Perlu juga dipahami bahwa seorang suami tetaplah anak bagi seorang ibunya. Kewajiban berbakti dan menafkahi orang tua tidak gugur setelah menikah. Bahkan dalam banyak author menyebutkan bahwa berbuat baik kepada ibu memiliki kedudukan yang sangat tinggi. Perjuangan mencari nafkah adalah bagian dari ibadah, tetapi harus tetap berada dalam koridor syariat. Jangan sampai kerja mengalahkan ibadah. Jangan sampai menjadikan kekayaan ukuran kebahagiaan, karena hakikatnya manusia hidup sawang sinau. Yang terlihat kaya belum tentu tenang, yang terlihat sederhana belum tentu sakit. Qanaah adalah kunci, yaitu merasa cukup dengan Allah yang berikan sambil terus berusaha dalam ketaatan. Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah berkata, Laisa alidina al-katri al-an, walakin alina kinna annas. Kekayaan itu bukan karena banyaknya harta, tetapi kekayaan adalah hati yang merasa cukup. Kitab Hilyatul Auliya jilid 2 halaman 134. Maka jagalah amanah keluargamu dengan ketaatan. Jadilah teladan dalam ibadah, cari nafkah dengan cara yang halal, dan tanamkan qanaah dalam hidupmu.
Karena pada akhirnya yang akan menyelamatkanmu dan keluargamu bukan banyaknya harta, tetapi ketaatan yang engkau bangun sejak di dunia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.